Sekitar 180 juta tahun yang lalu, terjadi tumbukan dua lempeng tektonik di bawah samudra. Di tempat ini, lempeng Pasifik yang lebih tua dan lebih padat bergerak perlahan lalu menyusup ke bawah lempeng Mariana. Dalam geologi, proses ini dikenal dengan istilah subduksi. Karena kepadatannya lebih besar, lempeng tersebut tidak mampu tetap berada di permukaan kerak bumi. Ia terus tenggelam ke dasar mantel bumi dalam proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Inilah yang kemudian membentuk sebuah cekungan raksasa di dasar samudra, sebuah palung laut sedalam 11 km, dan menjadi tempat titik terdalam di bumi. Proses subduksi di palung ini masih berlangsung sampai sekarang. Jutaan tahun kemudian, mungkin saja kondisinya akan berbeda dengan saat ini. Letaknya di Samudra Pasifik, sebelah timur Kepulauan Mariana, tidak jauh dari negara kita. Namun, yang paling membuat orang-orang penasaran adalah apa yang tersembunyi di laut yang dalam ini. Organisme apa yang mampu hidup di dalamnya? Siapkan paru-paru, karena kita akan menyelam hingga ke dasar Palung Mariana. Sebelum sampai ke titik paling dekat dari Palung Mariana, mari pelan-pelan kita menyelam dan mengenal zona laut berdasarkan kedalamannya. Dari atas permukaan laut, tidak ada yang tampak spesial. Hamparan laut luas membentuk tikar biru layaknya samudra pada umumnya. Jika menyelam di bawahnya, laut masih terlihat biru. Ini adalah sunlight zone, tempat cahaya matahari masih melimpah dan kehidupan sangat ramai. Lebih dalam lagi, kita akan memasuki twilight zone, wilayah dengan cahaya yang mulai meredup, tempat berbagai organisme hidup dan melakukan migrasi vertikal terbesar di bumi. Setelah itu, kita memasuki midnight zone yang pernah kita bahas pada video ini, dunia yang gelap gulita dengan makhluk-makhluk laut dalam yang aneh bagi kita. Semakin dalam lagi, terdapat abyssal zone, wilayah dingin dan bertekanan tinggi di mana cahaya matahari tidak lagi mampu menembus air laut. Zona inilah yang menyentuh dasar samudra yang dalam. Namun, bahkan setelah melewati semua lapisan ini, kita sebenarnya masih belum masuk ke dalam Palung Mariana. Tapi, sebelum lanjut membahas Palung Mariana, sebenarnya apa yang dimaksud dengan palung laut? Di sebagian besar samudra dunia, dasar laut berada pada kedalaman sekitar 4.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan. Namun, di beberapa tempat, kerak bumi membentuk cekungan yang jauh lebih dalam. Inilah yang dinamakan palung laut dalam. Palung Mariana adalah salah satunya. Wilayah ekstrim ini juga dikenal sebagai Hadal Zone, sebuah nama yang diambil dari Hades, dewa Yunani yang dipercaya menguasai dunia bawah. Zona ini hanya ditemukan di dalam palung laut. Jika seluruh palung di dunia ini digabungkan, luasnya kira-kira setara dengan benua Australia. Lingkungan di zona Hadal sangatlah keras, tekanan air mencapai tingkat yang luar biasa tinggi, suhu hampir berada di titik beku. Selain itu, dinding palung yang curam menciptakan perubahan kedalaman dan tekanan yang tajam dari satu titik ke titik lainnya. Gradien ini membentuk beragam habitat di sepanjang lereng palung, memungkinkan berbagai bentuk kehidupan beradaptasi dan bertahan di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Setelah sedikit mengenal zona lautan hingga apa yang dimaksud palung, mari kita kembali ke topik utama, yaitu Palung Mariana, dan melihat kehidupan apa saja yang sudah ditemukan ilmuwan di lautan terdalam di bumi ini. Saat masuk ke dalam Palung Mariana, gelap gulita sudah pasti menyambut. Jangan harap ada megalodon di sini. Selain karena mereka terbukti sudah punah, tekanan di kedalaman ini terlalu ekstrim untuk dihuni hewan bertulang belakang sebesar itu. Hanya sedikit organisme yang memang sudah beradaptasi untuk sanggup hidup di lingkungan ini, dan ilmuwan telah menemukan segelintir organisme yang mampu hidup di Palung Mariana. Mungkin kalian akan mengira akan ada anglerfish atau berbagai jenis hiu aneh, atau mungkin ikan dengan gigi menyeramkan ini. Kenyataannya tidak demikian. Ikan-ikan yang disebut barusan memang hidup di laut dalam, namun tidak sampai sedalam Palung Mariana. Berbeda dengan anggapan di film-film yang katanya Palung Mariana menyimpan banyak monster ganas, pada kenyataannya, semakin dalam kita menyelam ke lautan, kehidupan menjadi semakin jarang. Jumlah organisme yang hidup di sana terus berkurang, begitu pula biomasa yang mereka miliki. Kedalaman yang ekstrim, minimnya sumber makanan, serta ketiadaan cahaya matahari
membuat hanya sedikit makhluk yang mampu bertahan di lingkungan laut dalam. Jika mau mengarang cerita, perawakan organisme di sini lebih cocok disamakan dengan hantu daripada monster ganas. Mari kita mulai ekspedisi ini dari atas sampai ke dasar palung. Siapa yang tidak tahu dengan Arthropoda, film hewan yang sudah ada sejak ledakan Kambrium jauh sebelum zaman dinosaurus. Berisi spesies-spesies yang dianggap menjijikan atau menakutkan bagi mata manusia, hingga yang paling lezat bagi lidah manusia. Salah satu ordo dari film ini adalah Decapoda yang terdiri dari udang, kepiting, lobster, dan lain-lain. Pada zona transisi antara abyssal zone dan hadal zone, para peneliti sering menemukan Decapoda berupa udang dari genus Benthesissimus di kedalaman lebih dari 5.000 meter. Decapoda lain yang juga pernah ditemukan pada kedalaman ini adalah swat lobster di Gunung Lumpur Palung Mariana. Palung laut dalam, termasuk Palung Mariana, dianggap sebagai ekosistem laut yang paling sedikit dieksplorasi. Namun, peneliti tidak pernah berhenti untuk menelusuri ekosistem ekstrim ini sedikit demi sedikit. Pada tahun 2016, sekelompok peneliti yang bertujuan meneliti kehidupan ikan di zona hadal berhasil menemukan salah satu kelompok ikan yang berasal dari famili Zoarcidae, yang sering dikenal sebagai eelpot laut dalam karena bentuknya yang mirip dengan belut. Walaupun sebenarnya mereka hanyalah kerabat jauh dari ikan kerapu. Sebelumnya, kelompok ikan ini tidak diketahui mampu hidup pada kedalaman zona hadal. Namun pengamatan di Palung Mariana menunjukkan keberadaan seekor zoarcid pada kedalaman sekitar 6.145 meter. Temuan ini menjadi penting karena memperluas batas kedalaman yang diketahui bagi keluarga Zoarcidae. Meski individu yang diamati tidak berhasil ditangkap untuk dianalisis lebih lanjut, pengamatan visual tersebut menunjukkan bahwa beberapa anggota kelompok ini mampu beradaptasi dengan tekanan tinggi dan kondisi ekstrim di kedalaman palung laut. Masih di dunia ikan mirip belut, ini adalah Cas eel dari famili Ovididae. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Yunani, ovis yang berarti ular, merujuk pada bentuk tubuhnya yang panjang menyerupai belut. Meski terlihat mirip dengan belut sejati, Cas eel sebenarnya berasal dari garis evolusi yang berbeda dan masih satu kelompok besar dengan berbagai ikan modern seperti tuna dan kerapu. Cas eel hidup di berbagai samudera tropis dan beriklim sedang di seluruh dunia. Umumnya berada dekat dasar laut. Habitatnya sangat beragam, mulai dari perairan dangkal hingga kedalaman ekstrim yang mencapai zona hadal. Sementara spesies yang sering ditemukan di Palung Mariana berasal dari genus Basozetus pada kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ikan ini cenderung bersembunyi ketika tidak mencari makan, sering ditemukan di kedalaman laut berlumpur, lubang-lubang alami, atau di antara struktur seperti gua dan celah karang. Bahkan, beberapa spesies diketahui hidup di dalam tubuh invertebrata laut seperti tiram, kerang, atau teripang. Sebagian besar Cas eel aktif pada malam hari. Mereka memangsa berbagai hewan dasar laut terutama invertebrata, krustasea, dan ikan kecil yang hidup di dasar. Secara fisik, ikan ini memiliki mulut yang besar dibanding ukuran kepalanya, dengan rahang atas memanjang melewati mata. Sisiknya sangat kecil, bahkan pada beberapa spesies hampir tidak terlihat. Dalam siklus hidupnya, Cas eel berkembang biak dengan bertelur. Telur tersebut diduga dilepaskan sebagai butiran yang mengapung bebas di perairan atau berada dalam lapisan lendir yang mengambang selama beberapa hari hingga menetas. Larva yang menetas hidup sebagai bagian dari plankton dekat permukaan laut sebelum kemudian bermetamorfosis menjadi ikan dewasa dan menyebar ke habitat laut yang lebih dalam. Dari zona atas, saat ini kita menyelam ke zona tengah. Apa yang akan kita temukan di sini? Ini adalah Coryphaenoides yakuinae, sejenis ikan grenadier laut dalam famili Macrouridae. Spesies ini hanya pernah diamati di Samudra Pasifik. Sebenarnya, ikan ini umumnya menghuni kedalaman sekitar 3.400 hingga 5.800 meter di zona abyssal. Namun, dalam beberapa pengamatan, ikan ini telah ditemukan di Palung Mariana hingga kedalaman 7.000 meter. Menjadikannya satu-satunya anggota keluarga Macrourid yang diketahui mampu menjangkau zona hadal. Kelompok ikan ini dicirikan dengan mata besar dan ekor panjang, oleh karena itu mereka juga disebut red tail fish atau ikan ekor tikus. Biasanya di lingkungan yang miskin makanan ini, mereka hidup sebagai pemakan dasar laut yang aktif. Makanannya terdiri dari berbagai organisme bentik seperti cumi-cumi, krustasea, dan cacing polychaeta. Selain itu, analisis isi perut juga menunjukkan bahwa ikan ini kadang memakan echinodermata,
serta ikan lain. Namun, di tempat seperti Palung Mariana, di mana sangat sedikit yang bisa dimakan di sini, mereka akan mengandalkan sisa bangkai yang tenggelam ke dasar laut. Di Palung Mariana yang sangat dalam, ekspektasi kita soal predator mungkin akan sirna. Alih-alih dihuni ikan bergigi tajam besar, predator di sini justru ikan-ikan yang terlihat bertubuh lunak ini, yang saat dibawa ke daratan terlihat seperti kecebong raksasa. Ini adalah ikan yang paling sering ditemukan di Palung Mariana. Mereka adalah penghuni asli wilayah ini. Salah satu ikan terdalam yang pernah ditemukan dikenal dengan nama snailfish atau ikan siput dari keluarga Liparidae. Snailfish ditemukan juga di palung laut selain Palung Mariana. Namun, Palung Mariana punya spesies snailfish yang sering ditemukan di sini. Nama ilmiahnya Pseudoliparis sueri. Ia ditemukan pada kedalaman 6.000 hingga 8.000 meter. Secara teoritis, ini menyentuh kedalaman maksimal yang mampu dihuni oleh ikan. Pada tahun 2014, di ekspedisi kapal penelitian Falkor, spesimen pertama dari spesies ini ditangkap untuk diteliti. Sejak saat itu, peneliti penasaran bagaimana ikan ini mampu hidup di kedalaman ekstrim. Karena ikan termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata, jadi tekanan laut dalam akan menjadi tantangan besar. Di lingkungan yang gelap total dan bertekanan sangat tinggi, ikan ini memiliki sejumlah ciri yang tidak biasa. Tubuhnya memiliki kulit transparan tanpa pigmen, beberapa organnya berukuran lebih besar, ototnya lebih tipis, dan tulangnya cenderung lunak, terutama pada bagian tengkorak. Adaptasi ini membantu tubuhnya tetap berfungsi di bawah tekanan luar biasa yang akan menghancurkan banyak hewan lain. Selain itu, terdapat mekanisme khusus yang memungkinkan protein dalam tubuhnya tetap bekerja normal, sementara struktur membran selnya juga berbeda agar tetap lentur dalam kondisi ekstrim. Menariknya lagi, ikan ini tampaknya hampir tidak memiliki kemampuan melihat, matanya tidak berfungsi, dan ia tidak menunjukkan respon terhadap cahaya. Hal ini diduga karena Pseudoliparis sueri kehilangan beberapa gen fotoreseptor penting. Bagi makhluk yang hidup dalam kegelapan abadi, kemampuan mendeteksi cahaya memang tidak lagi menjadi hal yang diperlukan. Meskipun jangkauan kedalaman yang mampu dihuni snailfish cukup mengagumkan, namun kita belum masuk ke dasar dari palung ini karena ada organisme lain yang tidak boleh kita kesampingkan. Mari tinggalkan dunia ikan untuk melihat kelompok hewan laut lain yang hidup di sini. Akhirnya kita sampai ke titik terdalam lautan di bumi, dikenal dengan nama Challenger Deep. Kedalamannya sekitar 11 km. Nama itu berasal dari HMS Challenger, kapal angkatan laut kerajaan Inggris yang dalam ekspedisi tahun 1872 hingga 1876 pertama kali menemukan wilayah tersebut, serta HMS Challenger II yang dalam ekspedisi tahun 1950 hingga 1952 kemudian menetapkan rekor kedalamannya. Mungkin ini adalah zona paling ekstrim yang bisa dihuni makhluk hidup. Tapi bagi hukum alam, ini hanya ceruk ekologi yang bisa dimanfaatkan organisme jika mereka mampu beradaptasi, dan beberapa organisme ternyata mampu melakukannya. Memang tidak ada ikan yang mampu hidup di kedalaman ini, namun organisme laut selain ikan masih bisa kita temukan. Di kedalaman laut yang ekstrim, kehidupan tidak bergantung pada cahaya matahari seperti di permukaan. Sumber utama nutrisi justru datang dari atas, dari sisa-sisa organisme, partikel organik halus, serta sedimen yang perlahan tenggelam dari lapisan laut yang lebih dangkal. Kadang-kadang, partikel ini juga tiba dalam jumlah besar melalui hanyutan sedimen atau tanah longsor bawah laut yang meluncur menuruni lereng palung. Endapan tersebut membawa karbon dan nutrisi yang menjadi dasar kehidupan di laut dalam. Karena sumber makanan yang terbatas, sebagian besar organisme di wilayah ini hidup sebagai pemakan bangkai dan detritivor, memanfaatkan setiap sisa materi organik yang jatuh ke dasar samudra. Di dunia yang gelap dan terpencil ini, bahkan serpihan kecil dari kehidupan di permukaan dapat menjadi penopang bagi seluruh ekosistem di kedalaman laut. Sisa materi organik inilah yang kemudian disambut oleh sekelompok hewan-hewan ini. Mereka adalah Hirondelle gigas, sejenis amfipoda dari famili Hirondelidae yang hidup hingga kedalaman lebih dari 10.000 meter di Palung Mariana. Nama gigas merujuk pada ukurannya yang relatif besar dibandingkan banyak amfipoda lain dengan panjang tubuh sekitar 2 hingga 5 cm. Mereka adalah contoh dari gigantisme laut dalam.
Amphipoda adalah ordo invertebrata dalam kelas Crustacea. Anggotanya tersebar sangat luas, menghuni hampir semua jenis lingkungan berair, mulai dari air laut, danau, sungai, pantai berpasir, hingga gua, habitat-habitat lembab, dan dasar laut yang ekstrim. Sebagai penghuni laut dalam, Hirondelle-gigas berperan sebagai pemakan bangkai dan detritivore, memanfaatkan sisa-sisa materi organik yang tenggelam ke dasar samudera. Hal ini menarik karena semakin dalam suatu habitat laut, jumlah karbon organik yang tersedia biasanya semakin sedikit, sehingga hewan detritivore di kedalaman ekstrim umumnya berukuran kecil. Karena itu, untuk waktu yang lama, para ilmuwan bertanya-tanya bagaimana spesies ini bisa bertahan, bahkan tumbuh cukup besar di lingkungan yang sangat miskin makanan. Uniknya, hewan yang hidup di laut yang begitu dalam ini memiliki enzim untuk mencerna kayu. Pertanyaannya, di mana mereka menemukan kayu di dasar laut? Tahun 2021, peneliti telah menemukan bahwa krustasea ini memiliki enzim pencernaan yang sangat khusus, yakni selulase dan hemiselulase. Ini mungkin digunakan untuk mencerna serpihan kayu dan materi tumbuhan yang tenggelam hingga ke laut dalam. Menariknya lagi, enzim ini tampaknya diproduksi langsung oleh tubuh Hirondelle-gigas, bukan oleh bakteri simbiotik seperti yang umum terjadi pada banyak hewan lain. Temuan ini bukan hanya penting untuk memahami bagaimana kehidupan bertahan di kedalaman paling ekstrim bumi, tetapi juga menarik perhatian karena berpotensi berguna dalam teknologi pengolahan biomasa menjadi glukosa dan etanol. Selain Amphipoda, penelitian juga pernah mencatat keberadaan Holoturians dari keluarga Elphididae di kedalaman 10.908 meter. Mereka adalah sejenis teripang yang kerap disebut babi laut. Mereka memiliki tubuh transparan dan memiliki struktur panjang yang membantunya berjalan di dasar samudera. Struktur ini disebut dengan podia yang berfungsi mirip kaki. Di sekitar mulutnya terdapat tentakel oral yang pendek dan tebal, sementara pada bagian punggungnya sering terlihat sepasang tonjolan memanjang yang mengarah ke atas. Babi laut hidup di wilayah samudera yang paling gelap dan dingin. Menariknya, tubuh mereka sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga ketika berada di perairan yang lebih hangat, tubuhnya dapat hancur dengan cepat. Tapi, dari semua yang sudah kita bahas, organisme terakhir ini mungkin yang paling unik. Siapa sangka, di titik terdalam ini, peneliti menemukan organisme bernama Xenophiophores. Mereka bukan hewan atau tumbuhan, dan bukan juga terumbu karang. Kita tahu, sebagai organisme, manusia memiliki triliunan sel yang tersusun di tubuhnya. Maka dari itu, kita tergolong sebagai organisme multiseluler. Namun, makhluk penghuni laut dalam yang sedang kita bahas ini hanya terdiri dari satu sel. Oleh karena itu, mereka tergolong sebagai organisme uniseluler. Namun, tidak seperti bakteri, meskipun bersel tunggal, Xenophiophores memiliki banyak inti sel. Oleh karena itu, mereka tergolong domain eukariota. Mereka termasuk kelompok foraminifera, organisme yang memanfaatkan mineral di sekitarnya untuk membentuk semacam kerangka luar yang disebut tes. Xenophiophora merupakan salah satu penghuni penting dasar laut dalam. Organisme bersel tunggal ini ditemukan di keempat cekungan samudera utama dunia. Umumnya hidup di atas permukaan dasar laut. Yang membuat mereka begitu menarik adalah ukurannya. Meski hanya tersusun dari satu sel, sebagian di antaranya bisa tumbuh hingga sekitar 10 cm, kira-kira seukuran buah mangga. Temuan di Palung Mariana bahkan mencatat keberadaan Xenophiophore pada kedalaman sekitar 10.600 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya rekor terdalam yang pernah didokumentasikan untuk organisme raksasa bersel tunggal ini. Penemuan tersebut diperoleh melalui kamera laut dalam tanpa awak yang dijatuhkan ke dasar samudera untuk merekam kehidupan di sana. Namun, ia lebih dari sekedar organisme aneh. Xenophiophore juga diduga berperan sebagai tempat hidup bagi berbagai organisme multiseluler kecil. Artinya, mungkin saja ada kehidupan lain di dasar Palung Mariana yang belum kita temukan. Saat ini, teknologi kita sudah lebih baik untuk menjelajah sampai ke lautan terdalam. Ilmuwan mengetahui isi Palung Mariana dengan memetakan dasar laut memakai sonar, lalu menurunkan kamera laut dalam, robot bawah laut, dan kadang kapal selam tanpa awak khusus untuk merekam kondisi di sana. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak organisme yang tidak tersorot lampu maupun kamera kapal selam kita. Mungkin saja
ada yang tidak terpancing oleh umpan yang kita sediakan. Dan jangan lupa, kita sudah menemukan sampah plastik di Palung Mariana. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari EX_17_Irham. Majulah studi evolusi di Indonesia. Setuju. Lagi-lagi di Indonesia tuh kayak masih jarang banget yang mau bahas evolusi, padahal evolusi itu seru banget buat dibahas. Kemudian dari Strip, nggak ada namanya nih. Maaf cuma sedikit. Oh, nggak apa-apa. Lancar terus bikin videonya. Semoga rakyat jadi makin banyak yang sadar tentang ekosistem. Itulah harapan yang selalu kami harapkan. Harapan yang selalu kami harapkan. Ya, begitulah. Kemudian dari @hertakartika. Thanks. You're welcome. Terima kasih atas donasi dan dukungan teman-teman semua. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti bagi kami untuk membuat konten-konten edukasi ke depannya.